المنتخب احترام، انا حاسس بفرق فردي واضح لكن هذا يوقف. مساحات طيبه للمدافع. مهم جدا. وما شاء الله داخل الملعب. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Mancini skak media Italia karena dianggap pelengkap tim di grup neraka. Ia melihat hasil drawing kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 dikenal semua pihak tertuju kepada grup yang dianggap adalah grup neraka. Ya benar, itu adalah grup C. Di mana grup ini telah diisi oleh negara-negara langganan Piala Dunia semacam Jepang, Australia, Arab Saudi. Yang kita tidak tahu mengapa mereka tak terpisahkan dari drawing-drawing sebelumnya hingga sekarang. Di mana pada 2 kali drawing kualifikasi Piala Dunia round ketiga pada peta sebelumnya Jepang, Australia, bahkan Arab Saudi sepertinya tak terpisahkan satu sama lain. Mereka berada di satu grup dengan 3 kali berturut-turut. Maka tak heran jika grup A dan B hanya terfokus kepada grup C yang keberadaannya dianggap sebagai grup neraka. Atasnya bagi timnas Indonesia sebagai negara debutan di round ketiga harus bersaing dengan negara-negara besar yang sudah berlangganan di Piala Dunia. Ya meskipun timnas Indonesia dianggap sebagai tim yang paling lemah dan juga terlihat dari ranking FIFA terendah dari negara-negara lainnya, namun itu hanyalah angka. Karena kita tahu sekali lagi timnas Indonesia memiliki pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa. Bahkan dikutip dari media Italia bahwa Indonesia mempunyai kedalaman skuad yang terbilang kebanyakan dari Eropa dan Roberto Mancini tak menepik bahwa ia telah mencatat nama pemain Indonesia dan menandainya bahwa mereka akan menyulitkan tim Arab Saudi nanti. Belum lagi jika terdengar kabar bahwa PSSI akan terus menambah pemain diaspora grade A yang bermain di luar negeri yang membuat Roberto Mancini sangat yakin bahwa Indonesia akan menjadi bom waktu di mana seketika akan meledak dan membahayakan timnya. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus berita selengkapnya. Ya, Roberto Mancini merupakan pelatih asal Italia yang ditunjuk untuk menangani Arab Saudi sejak 27 Agustus 2023 yang lalu. Di mana Mancini termasuk salah satu pelatih yang terbilang sukses karena pernah menorehkan juara Liga Inggris hingga Liga Italia. Pelatih yang berusia 59 tahun tersebut juga pernah mengatakan timnas Italia meraih juara Euro 2020 yang lalu. Sebagai pelatih yang dinilai kompeten dalam menaungi kepelatihan, sekarang ia dinakodai untuk melatih negara timnas Arab Saudi. Dan saat ini timnas Indonesia sedang berusaha kerja keras untuk bisa bermain di ajang Piala Dunia, di mana ajang ini adalah ajang tertinggi di dalam dunia sepak bola. Dan bagi warga negara Indonesia, mereka sangat antusias untuk mendukung timnas Indonesia bisa melaju dan bermain di Piala Dunia. Dan untuk lolos dibutuhkan etos kerja keras dari para pemain, pelatih, staf, dan semuanya. Karena mengingat yang dihadapi bukanlah tim-tim abal-abal, melainkan mereka adalah lampiran Piala Dunia yang sulit untuk dihadapi. Namun dengan tekad dan kepercayaan diri yang tinggi semua bisa terjadi, tinggal bagaimanapun kita menghadapinya, dan untuk hasil kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ialah yang mempunyai skenario terbaik dari segala yang terbaik. Yang terpenting kita harus fokus dan bekerja keras pada saat bertanding. Ya, menanggapi hasil drawing timnas Indonesia yang dibilang sangat sulit dan disebut grup neraka, banyak media yang beranggapan bahwa Indonesia sangat sulit untuk menghadapi tim-tim kelas dunia. Lantas hal ini senada juga seperti yang diungkapkan oleh media asal Italia Gazette yang menilai bahwa timnas Indonesia di grup C adalah hanya sebagai tim pelengkap di grup neraka saja. Hal itu mengacu kepada ranking FIFA timnas Indonesia yang rendah yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun pada akhirnya Gazeta menyadari bahwa timnas Indonesia tak selama itu. Di mana hal itu mengacu kepada pelatih mereka Roberto Mancini yang menganggap bahwa timnas Indonesia perlu diperhitungkan di round ketiga ini yang bisa saja menjadi tuan waktu yang bisa meledak kapan saja yang ia inginkan. Menurut Mancini, meskipun status timnas Indonesia adalah tim terlemah dan ranking FIFA-nya paling terendah, namun percayalah hal itu hanyalah sebuah angka, dan jika kita melihat dari kedalaman skuad timnas Indonesia yang ada saat ini, maka dapat dipastikan 80% adalah pemain diaspora yang bermain di Eropa. Bahkan dari beberapa pemain ada yang bermain di kasta tertinggi Liga Eropa, semacam Kelvin Verdong, Sen Patinama, Sandy Walsh, Nathan Chu Aon, Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner, Justin Hubner hingga Tom Haye dianggap mempunyai pengalaman yang luas di Eropa.
Dan menurut kabar terbaru, PSSI masih akan tetap menambah kedalaman skuad timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain diaspora dari luar negeri dengan kemampuan grade A yang dinilai bisa meredam dari tim-tim di grup C. Meskipun dianggap sulit. Karena sekali lagi kita bisa berkaca dengan negara ASEAN semacam Vietnam dan Thailand yang diobok-obok di round ketiga edisi sebelumnya. Ya, sementara itu melihat hasil drawing yang telah disajikan, media Jepang Hochi News menyebut bahwa timnas Indonesia punya roti rivalnya pada tahun 1938 dengan lemparan jauh sebagai senjata. Serta juga menyoroti Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dan menganggap bahwa Justin Hubner menjadi ancaman yang nyata bagi Jepang seperti yang dikutip dari Hochi News di mana ia menuliskan artikel. Moriyasu, rival Jepang di babak kualifikasi Asia terakhir, Indonesia mengejar Piala Dunia pertamanya sejak 1938 dengan lemparan jauh sebagai senjata. Farhan yang mempunyai lemparan cerokin jarak jauh ke arah gawang lawan. Pada babak kualifikasi kedua, mereka melaju ke babak kualifikasi final dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Pemain muda ini akan menjadi ancaman saat mereka berusaha untuk tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1938. Seperti salah satu pemain Indonesia Justin Hubner yang berposisi sebagai bek saat ini memperkuat League Cerezo Osaka. Tulis laporan Hochi News. Ya, kembali ke hasil drawing tersebut di mana timnas Indonesia dan Arab Saudi diyakini akan memperebutkan posisi ketiga terbaik tanpa mengecilkan Bahrain dan Cina bisa untuk disepelekan. Namun dengan akan datangnya para pemain diaspora yang akan memperkuat timnas Indonesia diyakini akan bisalah menghadapi Cina dan Bahrain. Ya, meskipun kita juga berambisi untuk bisa paling tidak memiliki hasil imbang pada saat melawan Jepang dan Australia. Karena bagaimanapun selisih gol itu cukup penting. Dan jika Tuhan berkata lain, apapun bisa terjadi bahwa timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang dan Australia meskipun sangat berat. Namun jika berusaha semaksimal mungkin dan tak lagi melakukan blunder fatal konyol di dekat area belakang bisalah merepotkan Jepang dan Australia. Karena kita tahu pada Piala Asia lalu timnas Arab Saudi dan Thailand pada Piala Asia kemarin berakhir imbang 0-0 dan juga Cina yang dinilai lolos berkat modal head-to-head tim bersama Thailand. Maka bisa dianggap Indonesia menaklukkan itu semua. Sekali lagi PR PSSI adalah dengan bergerak cepat mendatangkan pemain keturunan yang salah satunya Martin Paslah terlebih dahulu.